Desember itu matahari mencapai titik paling selatannya, disebut sebagai winter solstice. Kemudian dia mulai naik gitu, mulai naik ke arah daerah tropis. Nah, mulai naiknya itu akhirnya di 25 Desember gitu. Jadi sering disebut itu perayaannya gitu, perayaan titik balik matahari, kembali ke kehidupan. Seolah-olah kan kalau winter solstice itu titik yang paling utara, titik paling selatan paling dingin. Nah, begitu juga kebangkitan Yesus gitu. Itu juga sama dengan cerita kekuatan matahari dalam Aries pada equinox. Nah, equinox ini lawannya dari solstice. Kalau di dalam ilmu perbintangan ya. Kalau equinox itu titik matahari persis di daerah di Katulistiwa gitu. Itu lagi kuat-kuatnya ceritanya. Nah, itu pun dianggap sebagai kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus itu menggambarkan titik di mana dewa matahari akhirnya nyampe ke titik paling kuatnya gitu di tengah-tengah tropis. Nah, kelahirannya itu adalah pada saat winter solstice di titik paling selatan, sementara kebangkitannya ada di titik paling tengah di utara, lagi panas-panasnya di daerah tropis. Dan mulai musim semi juga kan saat itu ya, karena biasanya kan Paskah itu kan sekitar Maret April. Kalau di belahan dunia utara itu adalah baru mulainya musim semi. Jadi seolah-olah riwayat Yesus itu adalah cerita kehidupan dewa itu, perjalanan dewa, mitologi atau mitos. Ya. Kemudian Volney menulis bahwa kisah kitab suci itu bukan sengaja dibuat sebagai alegori. Alegori itu semacam penyamaan lah gitu ya, ibarat gitu. Yang berlandaskan mitologi matahari, tetapi disusun secara organis ketika pernyataan alegoris sederhana seperti perawan telah melahirkan disalahartikan sebagai sejarah. Jadi kalau menurut Volney itu tuh hanya kiasan gitu. Perawan telah melahirkan itu hanya kiasan. Nah, itu disalahartikan oleh kekristenan sebagai nyata gitu, apalagi dia bernilai sejarah. Nah, itu contoh dua filsuf Prancis di abad pertengahan yang menggambarkan dan percaya bahwa Yesus itu adalah mitos, bukan hal yang sebenarnya, bukan Yesus historis. Nah, kemudian teolog Jerman David Strauss itu berargumen juga gitu bahwa beberapa kisah mengenai Yesus merupakan mitos. Jadi masyarakat Kristen awal membuat materi berdasarkan kisah dan konsep Perjanjian Lama. Merupakan hasil dari khayalan. Kan kita tahu ya di Perjanjian Lama itu kan banyak nubuatan tentang Yesus kan. Ya. Bahkan mungkin sejak dari Kejadian sudah ada gitu. Nah, kemudian Perjanjian Baru menurut teolog, ini teolog loh yang berpikiran seperti itu. Teolog Jerman itu Perjanjian Baru itu sebenarnya nggak ada cerita Yesus gitu. Itu hanya khayalan orang-orang Kristen pertama berdasarkan Perjanjian Lama gitu. Karena di Perjanjian Lama sendiri kan banyak nubuatan tentang Yesus. Nah, Yesusnya sendiri kemudian dikarang gitu, berdasarkan nubuatan-nubuatan itu. Jadi Yesusnya sendiri itu nggak pernah ada gitu. Ya, itu menurut David Strauss, ya, seorang teolog. Nah, kemudian Strauss sendiri berargumen bahwa hanya sedikit fakta yang dapat diketahui mengenai Yesus. Ya, itu karena sedikit itu, jadi mungkin sebagian besar itu mitos. Ya, itu menurut David Strauss. Ya. Nah, kemudian sejarawan Jerman juga, ya Bruno Bauer, mengambil argumen Strauss ini dan membawanya ke titik yang lebih jauh. Ia berargumen bahwa Yesus itu merupakan tokoh buatan. Dalam bukunya A Critique of the Gospels and a History of Their Origin, Bauer berargumen bahwa Yesus tidak pernah ada. Ya. Penjelasan komprehensif Bauer mengenai asal-usul Kristen itu muncul pada tahun 1877 dalam Christ and the Caesars. Ia mengusulkan bahwa agama tersebut adalah perpaduan stoicisme dengan teologi Yahudi Philo. Jadi stoicisme itu adalah suatu aliran filsafat dalam Yunani yang mengajarkan tentang etika. Nah, itulah kalau kekristenan penuh etika itu sebenarnya ajaran filsafat Stoa gitu ya, menurut Bruno Bauer ini. Kemudian ada juga teologi Yahudi Philo gitu ya, yang memang mengembangkan itu. Yang orang Yahudi yang pro-Romawi, seperti juga penulis sejarah Flavius Josephus. Jadi Bauer menyimpulkan, jadi sebenarnya asal-usul kekristenan itu bukan cerita dari Yahudi gitu, di mana ada tokohnya yaitu Yesus. Itu sih hanya bagian dari filsafat Yunani gitu ya, yaitu bagian dari Stoa. Hanya mungkin ada tokoh teologi Yahudi bernama Philo mengambil itu. Nah, dengan demikian menurut Bruno Bauer itu sebenarnya kekristenan itu bukan berasal dari Palestina, tetapi dari Roma gitu ya, atau dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Karena si teologi Philo itu dia tinggalnya di Mesir, di Alexandria gitu. Itu menurut Bruno Bauer. Nah, kemudian pendapat Bruno Bauer ini disambut oleh sekelompok ahli dari Universitas Amsterdam, mengikuti Bauer ya, dengan menolak keabsahan surat-surat Paulus. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa surat-surat Paulus itu adalah surat-surat yang
begitu dekat, pertama ditulis sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga gitu ya. Hanya beda sekitar 20-30 tahun sesudah periode Yesus gitu. Jadi itu yang paling awal. Dan itu banyak surat-suratnya. Ya. Dan ini juga menjadi satu dasar bahwa Yesus itu historis gitu. Nah ini ditolak gitu oleh para ahli dari Universitas Amsterdam ini. Dan mereka menolak keabsahan surat-surat Paulus dan mengambil pandangan negatif terhadap nilai historis kitab suci. Oh maaf ini belum saya keluar. Nah ini ya. Ini. Jadi pada tahun 1880 ada sekelompok ahli dari Universitas Amsterdam mengikuti Bauer. Mereka menolak keabsahan surat-surat Paulus. Padahal surat-surat Paulus itu yang paling dekat ditulisnya dengan sesudah periode Yesus, ya. Karena tentu yang semakin dekat dengan peristiwanya tentu semakin bisa dipercaya gitu. Nah, ini ditolak gitu oleh para ahli dari Universitas Amsterdam ini. Ya, maka kelompok ini disebut mazhab Belanda radikal. Nah, keberadaan Yesus sendiri ditolak gitu ya. Mereka berargumen bahwa semua tulisan pada Perjanjian Baru berasal dari abad kedua. Kalau abad kedua kan udah 100 tahun lebih kan dari periode Yesusnya sendiri gitu. Dan mereka meragukan bahwa Yesus itu adalah seorang tokoh historis. Nah, kemudian ini berlanjut dengan Arthur Droes, ya seorang profesor filsafat dari Jerman juga. Dalam bukunya Mitos Kristus atau The Christus Myth 1909 mempertahankan gagasan bahwa kekristenan itu merupakan kultus Yahudi, ya yang menyebar dengan mengambil aspek-aspek dalam filsafat Yunani yang tadi Stoa itu dan kisah hidup mati bangkit dewa-dewa lain. Nah, jadi perpaduan itu gitu. Jadi ada filsafat etika dari Stoa digabung dengan mitologi Yunani, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Droes menulis bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitos dan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa tokoh tersebut pernah ada. Ya. Nah, kemudian ini berlanjut juga dengan seorang penulis ya, Paul Louis Cauchot berargumen bahwa Paulus tidak ada hubungannya dengan Yesus. Bahwa Injil Markus bukan tulisan sejarah, karena Markus itu kan ditulis pertama kali ya di bagian dari Injil-Injil itu, tetapi merupakan tafsiran terhadap kisah dan ingatan Kristen awal. Ia juga berargumen bahwa pernyataan Paulus akan ketuhanan Yesus bersama dengan Yahweh, yaitu Tuhan, merupakan bukti bahwa Yesus tak sungguh ada, karena menurut dia tidak mungkinlah orang Yahudi itu akan mengakui Yesus gitu, padahal kan enggak. Padahal kan murid-murid Yesus sendiri kan orang Yahudi semua. Ya dia kan mengakui Yesus sebagai ada dan Tuhan gitu. Jadi bagi Cauchot, Yesus itu hanyalah salah satu bagian dari imajinasi. Itu pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli teologi, ahli filsafat, penulis di zaman abad pertengahan, terutama di Eropa. Oke. Oh ini tadi saya nggak keluar ya. Baik, ini. Nah, ahli perjanjian baru, ya yaitu dan mantan pastor gereja baptis dari Amerika. Nah ini udah mulai ke Amerika nih, ya. Dan ini kan bekas pendeta gereja baptis ya. Robert M. Price mempertanyakan historisitas Yesus, kesejarahan Yesus dalam sejumlah buku yang ia tulis dari 2000 sampai 2009. Jadi ini di abad modern nih. Ya kalau tadi kan di Eropa semua nih, ini udah pindah ke Amerika di abad modern. Belum lama ya. Belum sampai 20 tahun gitu. Nah, Price merupakan anggota Yesus Seminar. Jadi dulu ada di Amerika itu ada yang Yesus Seminar, sebuah kelompok penulis dan ahli yang mempelajari historisitas Yesus. Nah, mereka berargumen bahwa image Kristus dari Kristen itu merupakan bentuk teologikal yang ke dalamnya jejak-jejak Yesus dari Nazaret telah dikarang, gitu ya. Dan Price percaya bahwa kekristenan merupakan sebuah penggabungan mitologi yang disejarahkan. Jadi mitologi tapi seolah-olah dibikin sejarah gitu. Terutama dari mitologi Mesir, Yahudi, dan Yunani. Oke. Nah, kemudian Thomas Thompson, yang tadi bukunya saya tunjukkan di depan, itu pensiunan profesor teologi dari University of Copenhagen, dari Denmark ya, berargumen dalam The Messiah Myth, bahwa Yesus itu dalam Injil tidak pernah ada. Dan bahwa cerita-cerita yang ada merupakan kombinasi dari mitos wilayah Timur Dekat, Middle East ya, daerah sekitar situ. Kemudian dan cerita mengenai raja dan ketuhanan. Ia berpendapat bahwa para pendengar yang hidup sejaman dengan Injil pastilah mengerti bahwa cerita-cerita tersebut bukan dimaksudkan sebagai sejarah. Nah, itu pendapat Thomas Thompson. Nah, kemudian ada juga di tahun 2000-an ada sejumlah buku yang lain dan film berasosiasi dengan gerakan ateisme baru.
mempertanyakan eksistensi Yesus ya. Di antaranya termasuk buku The God Delusion karangan Richard Dawkins, kemudian God the Veil Hypothesis dan God is Not Great dari Christopher Hitchens tahun 2007. Nah ini buku-bukunya, nah ini kawan-kawan juga bisa bisa googling dan di YouTube ini, saya juga udah nonton film ini nih, ya beberapa hari yang lalu, The God Who Wasn't There ya, filmnya jelek ininya, gambar-gambarnya dan lain dan nggak ada isinya sebenarnya, tapi kawan-kawan bisa coba nonton ini ya, The God Who Wasn't There. Nah terus ini buku ya yang di sebelah kiri itu Jesus Neither God Nor Man, jadi emang nggak ada gitu Yesus itu. Bukan Tuhan, bukan juga manusia gitu ya. Jadi kasus untuk mythical Jesus. Dan ini juga buku-buku relatif baru dan film baru. Ya. Baik, jadi itu tentang Yesus mitos gitu. Nah sekarang kita lihat bandingannya, yaitu Yesus historis. Nah, konsep Yesus mitos ya di kalangan para ahli Alkitab ya, ahli biblika gitu ya, tidak pernah diterima ya di kalangan ahli atau sejarawan Alkitab. Jadi terdapat konsensus yang nyaris universal di kalangan akademisi biblika bahwa Yesus itu ada secara historis, kendati mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai keyakinan dan ajaran Yesus ya, serta keakuratan detail kehidupan Yesus sebagaimana dideskripsikan di dalam kitab-kitab Injil. Ya. Jadi detailnya aja gitu tentang bagaimana Yesus. Tentu yang detail kan hanya di Injil. Kalau catatan sejarah kan kita juga nggak banyak tahu ya. Nah kemudian meskipun akademisi mengkritik keilmuan tentang Yesus karena bias agama, jadi bias agama itu maksudnya si sainsnya itu dipengaruhi agama gitu, dan kurangnya kekukuhan metodologis dengan sangat sedikit pengecualian, para kritikus tersebut umumnya mendukung historisitas Yesus. Jadi Yesus itu ada tokoh sejarah gitu, dan menolak teori mitos Yesus yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah ada. Ya. Kemudian ahli Alkitab Prancis, Maurice Gugel juga menulis Yesus dari Nazaret, mitos atau sejarah, tahun 1926, berpendapat bahwa bukti utama untuk Yesus historis berasal dari informasi orang-orang Kristen Ortodoks. Jadi yang pertama ya, tentang keberadaannya. Juga para penentang kekristenan. Fakta sejarah bahwa kelompok Kristen diceritakan dianiaya pada masa awal perkembangan yang oleh para penguasa Romawi ya. Mungkin kita tahu cerita Kaisar Nero ya, kan dikejar-kejar tuh, bahkan difitnah membakar kota kan. Itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai sumber ajaran kekristenan bukan tokoh mitos gitu. Kalau mitos masa si para pengikutnya dianiaya gitu. Terus mitosnya kan diambil dari mitos-mitos cerita-cerita mitologi Romawi. Berarti kan cerita mereka sendiri kan. Masa mereka dianiaya oleh orang-orang penguasa-penguasa Romawi juga gitu kan. Di situ kan nggak masuk akal. Kalau Yesus ditokohkan sebagai bagian dari mitologi Romawi gitu ya atau Yunani, kenapa dianiaya kan gitu? Kan nggak masuk akal dari cara berpikir seperti itu saja. Ya, jadi Yesus itu menunjukkan bahwa sumber ajaran kekristenan itu ada. Kalau mitos nggak mungkin dia sampai si pengikutnya dianiaya, dikejar-kejar gitu ya. Pada awal-awal kekristenan. Jadi bila ia tokoh mitos, tidak mungkin ada para pengikutnya dan tidak mungkin juga para pengikutnya itu dikejar-kejar, dianiaya ya pada awal-awal kekaisaran pagan. Itu rata-rata zaman pagan. Sebelum zaman Konstantinopel ya, pada saat zaman Konstantin kan bahkan si Kristennya dianut sebagai agama negara. Nah, Albert Schweitzer itu terkenal ya, dia juga seorang nobelis. Dalam bukunya The Quest of the Historical Jesus berisi bagian panjang tentang pembahasan konsep Yesus mitos dari awal abad Masehi. Nah, Albert menyimpulkan bahwa keberadaan Yesus adalah sangat mungkin, sedangkan bila disebut tidak pernah ada, justru itu yang tidak mungkin. Gitu. Lebih sulit menjelaskan bahwa Yesus tidak ada, ya, dibandingkan bahwa Yesus ada itu lebih mudah. Baik. Nah ini buku-buku yang saya googling gitu ya, yang Bapak Ibu bisa lihat tahunnya ya, dari tahun awal sekali ya. The Quest of the Historical Jesus itu karya Albert Schweitzer ya, pemenang hadiah Nobel di buku ini tahun 1906 sampai buku yang paling baru gitu ya, Evidence for the Historical Jesus. Ya itu karya Gary Habermas tahun 2020. Nah, kemudian para pengarang apologetika ya, membela iman Kristen seperti Josh McDowell yang menulis buku-buku terkenal misalnya Evidence That Demands a Verdict dan More Than a Carpenter. Kemudian Lee Strobel menulis The Case of Christ dan The Case of the Real Jesus. Tadinya adalah memang orang-orang yang mengumpulkan informasi untuk menguatkan bahwa Yesus itu mitos gitu. Tetapi data yang mereka peroleh justru membuat mereka sangat yakin
bahwa Yesus itu benar-benar ada seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Ya. Oke. Nah, kemudian banyak ahli Alkitab mengacu kepada surat-surat Paulus untuk mendukung argumen mereka terhadap Yesus sejarah. Seperti yang tadi saya ceritakan, karena memang surat-surat Paulus itu ditulis hanya berbeda 20-30 tahun sesudah Yesus bangkit, ya, sesudah periode Yesus di situnya. Ya. Nah, jadi surat-surat Paulus umumnya ditulis di antara tahun 50 sampai 64. Kalau kita menganggap bahwa Yesus disalib pada tahun 30 Masehi, itu kan hanya beda 20 tahun dengan surat pertama yang ditulis di sekitar tahun 50 Masehi. Jadi sekitar 2 sampai 3 dekade setelah tahun yang banyak diterima untuk kematian Yesus, yaitu sekitar 30 Masehi. Jadi Paulus tidak mengenal langsung Yesus historis ya, tapi kan di suatu perjalanan dia kan mendengar suara Yesus gitu untuk menanyakan dia. Nah, tetapi Paulus pun kita tahu berhubungan langsung dengan saksi-saksi mata dan murid-murid terdekat Yesus yang masih hidup. Ya, surat-surat Paulus mengatakan bahwa Paulus mengenal dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam pelayanan Yesus, termasuk Rasul Petrus. Dia mengenal Rasul Petrus langsung kan, terus juga Yohanes dan Yakobus. Yakobus itu saudara Yesus. Ya, yang juga disebutkan namanya dalam tulisan ahli sejarah Flavius Josephus pada tahun 94 Masehi. Nah, ini juga tulisan ahli sejarah, itu bukti sekuler. Bukti sekuler pertama tentang keberadaan Yesus. Itu dari ahli sejarah Yahudi ya, yang berkebangsaan Romawi. Nah, kemudian di dalam suratnya Paulus itu menulis tentang Yesus bahwa ia itu adalah seorang Israel, keturunan Abraham. Itu ada di surat Galatia 3:16 dan keturunan Daud juga. Itu ada di Alkitabnya Roma ayat 1 dan 3. Kemudian dia hidup di bawah hukum Yahudi, ya. Galatia 4 ayat 4. Terus kemudian juga Paulus menulis bahwa ia dikhianati oleh Yudas kan, dan pada malam pengkhianatan menetapkan peringatan perjamuan roti dan anggur. Itu sudah dijelaskan juga pada suratnya di 1 Korintus. Kemudian yang menanggung hukuman penyaliban Romawi, itu ada diceritakan Paulus di 1 Korintus 1 ayat 23 dan surat Galatia ya. Kemudian telah dikuburkan, bangkit pada hari ketiga ya. Dan setelah itu terlihat hidup, termasuk pada suatu kesempatan disaksikan oleh lebih dari 500 orang, yang sebagian besar masih hidup 25 tahun kemudian. Pada saat Yesus itu sudah bangkit, 25 tahun kemudian masih hidup, berarti bertemu dengan Paulus. Gitu. Jadi Paulus pun mendapat cerita tentang itu gitu ya, bahwa Yesus hidup dari sesudah kematian dan pernah disaksikan oleh 500 orang. Nah, salah satu dari beberapa dari 500 orang itu masih hidup pada saat Paulus sudah bertobat dan sedang menulis surat-suratnya itu. Itu cerita Paulus. Itu di dalam 1 Korintus 19 ayat 4 dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ini bukti sekuler ya. Jadi sekuler itu maksudnya bukti di luar kealkitaban. Nah, ada 2 orang sejarawan Romawi yang menulis pada akhir abad 1 Masehi. Ya, jadi ini menjelang tahun 100 Masehi tentang tokoh sejarah Yesus. Bahwa Yesus itu pernah ada gitu ya. Dan mereka bukan orang Kristen gitu. Jadi mereka sekuler. Pertama adalah Flavius Josephus. Josephus hidup 37 Masehi sampai sekitar 100 Masehi. Jadi sekitar 7 tahun sesudah Yesus disalib. Itu Flavius Josephus hidup. Dan dia orang Yahudi. Hanya dia berkebangsaan Romawi. Nah, Josephus dalam bukunya The Antiquities of the Jews tahun 1994 Masehi menceritakan tentang kematian Rasul Yakobus. Ya, dan Yakobus itu adalah saudara Yesus. Jadi saudara seibu dengan Maria ya, dan dia menjadi muridnya Yesus. Ditulisnya bahwa Yakobus adalah saudara Yesus yang disebut Kristus. Itu ditulis oleh Josephus gitu ya. Referensi Josephus itu lebih lengkap tentang Yesus ditulisnya dalam Testimonium Flavianum. Yaitu cerita semuanya tentang Yesus. Kalau yang tentang Yakobus ini ada di buku The Antiquities of the Jews, yang diyakini oleh para pakar berisi komentar asli tentang Yesus. Itu yang dikemukakan oleh Flavius Josephus. Kemudian yang lain adalah yang berasal dari Publius Tacitus, 56 Masehi sampai 117. Jadi ini kira-kira 25 tahun sesudah masa Yesus ya, hidupnya. Itu salah satu tulisannya yang saat ini banyak dikenal adalah Annals. Jadi buku 15, pasal 44, yang ditulis tahun 116 Masehi.
di mana terdapat satu bagian mengenai Kristus, Pontius Pilatus, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Kristen setelah kebakaran 6 hari yang menghanguskan sebagian besar kota Roma, ya, di bulan Juli 64 Masehi, itu pada saat zaman Kaisar Nero. Kemudian Kaisar Nero sendiri mengkambing hitamkan orang-orang Kristen, ya. Narasi ini mengandung referensi terhadap sejarah kekristenan dari sudut pandang non-Kristen, termasuk kisah kematian Kristus yang mengkonfirmasi catatan-catatan Injil serta penganiayaan orang-orang Kristen pada abad pertama dalam kerajaan Romawi, meskipun ditulis 52 tahun kemudian. Pakar sejarah menghargai tulisannya otentik. Nah, ini bukti-bukti langsung ya dari tokoh sekuler tentang keberadaan Yesus sejarah gitu, atau Yesus historis. Kemudian adalah, jadi bukti-bukti tertulis Yesus historis itu telah ada lebih dahulu pada ide pertama tentang Yesus mitos, ya. Jadi ini duluan ada gitu bukti-bukti ini ya, lebih tua dibandingkan ide pertama tentang Yesus mitos. Kalau Yesus mitos, contohnya ini ya, yang paling awal itu ini, 13 surat yang ditulis oleh Paulus, itu ditulis antara tahun 40 sampai 60 Masehi. Jadi hanya 10 sampai 30 tahun sesudah kebangkitan Yesus. Waktu itu belum ada tuh cerita tentang bahwa Yesus itu mitos. Justru ini bukti pertama, jadi dokumen sejarah pertama, walaupun ini surat-surat kekristenan, tapi itu bisa dianggap sebagai dokumen pertama tentang bahwa Yesus pernah ada gitu, menjadi sumber inspirasi untuk Paulus. Kemudian arkeologis Alkitab William Albright menyatakan bahwa keseluruhan perjanjian baru itu sangat mungkin ditulis antara tahun 50 sampai 70 Masehi. Sementara tokoh skeptik John Robinson bahkan memberikan waktu yang lebih awal dari kaum konservatif. Dia bilang 40 sampai 60 Masehi udah selesai. Jadi ini suatu periode perjanjian baru yang semuanya diinspirasi oleh kisah Yesus, itu jauh duluan lebih ada daripada isu bahwa Yesus itu adalah mitos. Ya. Kemudian karya sekuler yang lain, yang pertama adalah yang menyebut keberadaan Yesus ditulis oleh Fabius yang tadi saya ceritakan ya, tahun 94, kemudian juga Publius Tacitus tahun 116 Masehi. Isu Yesus mitos belum ada waktu itu. Jadi ini udah jelas-jelas bahwa Yesus itu historis dan ada buktinya gitu, karena merupakan dokumen sejarah. Karena dokumen sejarah itulah dokumen yang paling penting dalam bukti sejarah. Gitu ya, dibandingkan hanya cerita, hanya mitos kayak gitu. Nah, sementara ide awal Yesus mitos itu dikemukakan awalnya itu oleh filsuf pagan Yunani, ya, penyembah dewa pagan itu ya. Pada awal abad 2 Masehi. Ini baru di antara 100 150 Masehi. Jadi sekitar 50 tahun kemudian gitu. Ya, dan tetapi tulisan-tulisan tentang Yesus mitos itu baru banyak muncul pada abad pencerahan tahun 1700-an sampai sekarang. Jadi itu terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh dari periode Yesus sejarah, padahal di periode Yesus sejarah sendiri udah ada bukti bahwa Yesus itu hidup dan dokumennya ada. Surat-surat Paulus maupun cerita-cerita karya sekuler dari orang-orang sebelum abad kedua, ya. Jadi ini sudah jelas dari waktunya saja sudah ini. Jadi semakin jauh dari periode Yesus sendiri, bisa kita bilang, oh ini sudah nggak ada dasarnya. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, kemudian yang lain adalah tidak mungkin bahwa kisah Yesus itu diturunkan dari kisah mitologi para dewa Yunani, Mesir, atau dari bangsa lainnya. Apalagi kaum Yahudi itu sudah sejak zaman Nabi Musa dilarang mengakui, mengindahkan, apalagi menyembah para dewa dalam kehidupannya. Kan itu kan bagian dari 10 hukum Tuhan. Ya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka nggak menyembah dewa. Ya, jadi nggak mungkin lah orang-orang Kristen itu berkembang di atas kepercayaan kepada dewa. Karena itu sudah jadi dasar mereka. Bahkan dari zaman mungkin sekitar 3.000-2.500 tahun sebelum Yesus sendiri, waktu zaman Musa gitu ya, itu sudah dinyatakan seperti itu, 2000 tahun ya. 1500 tahun sebelum Yesus sendiri, orang-orang Yahudi udah sangat taat gitu ya, bahwa tidak boleh menyembah dewa. Jadi nggak mungkin Yesus sendiri yang orang Yahudi, keturunan Daud, bagian dari cerita-cerita mitologi itu sama sekali nggak masuk akal. Ya. Nah, kemudian bila Yesus dianggap tidak pernah ada, jadi hanya mitos, maka seluruh tokoh sejarah sekuler yang hidupnya disebutkan beririsan dengan Yesus, bahkan berurusan dengan Yesus, maka mereka pun tidak ada dong, hanya mitos gitu ya. Termasuk misalnya Kaisar Agustus.
Terus Herodes Agung, Pontius Pilatus, Herodes Agripa, semuanya kan diceritakan dan berurusan sama Yesus kan. Kan mereka mengakui mereka ada gitu. Masa Yesusnya sendiri mitos, kan nggak mungkin. Ya bahkan Herodes yang paling banyak berurusan sama Yesus kan. Sampai mereka bahkan dari Yesus sejak bocah lah ya, diminta untuk dicari dan dibunuh ya, seperti itu oleh Herodes ya. Pontius Pilatus langsung berhadapan dengan Yesus pada saat Yesus mau disalibkan ya. Bagaimana sekarang kita menganggap bahwa Yesus itu adalah mitos, kan itu nggak masuk akal. Jadi mereka menerima kaisar-kaisarnya, ini kan yang mengakui kan orang-orang pagan kan pada awalnya kan. Mereka mengakui si raja-rajanya, kaisar-kaisarnya, tetapi Yesusnya disingkirkan sebagai mitos. Itu kan tidak balance pengertiannya kan, analisisnya kan nggak masuk di akal kalau seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini buku-buku yang sebaliknya dari buku-buku yang saya tunjukkan tadi. The Historical Jesus ini udah jelas ya. Terus ada juga banyak lah, lebih banyak bukunya dibandingkan buku-buku yang Yesus mitos. Ini The Historical Jesus juga sama. Nah ini yang buku paling baru nih, ya buku paling baru dari Josh McDowell. Ini seorang apologet Kristen. Ya. Evidence for Jesus ini baru dipublikasi di 25 April. Ya, jadi kalau di kita mungkin nggak terlalu terasa ya perdebatan gitu antara Yesus historis dan Yesus mitos. Tapi di dunia Barat, di mana orang berpikir lebih analitis, lebih bebas, kebebasan dan ada teologi bebas gitu ya, itu bisa jadi isu gitu. Kalau di kita mungkin nggak terlalu terasa. Jadi mereka masih mempertanyakan. Di buku ini pun McDowell masih membahas tentang apakah ada bukti bahwa Yesus itu real. Terus, apakah Yesus itu memang mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, misalnya seperti itu. Dan apa sih keunikan Yesus dibandingkan tokoh-tokoh agama yang lain gitu. Terus apakah Christianity itu hanya sebagai copycat salinan agama aja dari yang lain gitu. Terus apa yang diajarkan perjanjian lama tentang akan datangnya Mesias. Apakah Yesus benar-benar bangkit dari mati? Itu juga jadi isu yang menarik juga buat dibahas ya. Baik. Nah, terus akhirnya sekarang kalau kita lihat ya, ini peta dunia nih. Ini peta dunia menggambarkan tentang agama-agama di dunia. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya, yang biru itu semua adalah Kristen. Ya, Kristen itu yang mewakili Protestan dan Katolik tentunya ya. Itu ada 31,5%. Dan ini statistik di tahun 2010. 2010 itu saat itu penduduk dunia hampir 7 miliar. Jadi kalau pemeluk agama Kristen 31,5%, itu ada 2,20 miliar gitu. Jadi hampir sepertiganya sendiri. Nah, apakah agama Kristen yang tersebar segede gini, hampir di seluruh benua ada dan dominan, ya, apakah akan diimani oleh sebagian besar penduduk dunia itu kalau dia itu hanya tokoh mitos? Kan nggak mungkin kan? Itu juga nggak masuk akal dari situ ya. Ya, jadi nggak mungkin lah. Jadi Yesus itu tokoh historis. Makanya sekarang itu para ahli Alkitab juga sudah universal mengakui bahwa Yesus ada gitu, historis, tokoh historis, kira-kira seperti itu. Baik, itu bagian pertama, Yesus mitos versus Yesus historis. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi, apakah Yesus itu sebagai tokoh dalam sejarah? Ya, tentu di sini kita sudah menerima bahwa Yesus adalah tokoh historis, jadi kita sekarang untuk melihat bagaimana sih ciri-ciri atau bekas atau tanda bahwa Yesus itu sebagai tokoh dalam sejarah. Ya, ini ya. Nah, Yesus sebagai tokoh dalam sejarah itu merujuk kepada upaya rekonstruksi kehidupan Yesus dari Nazaret. Berdasarkan metode historis, termasuk analisis kritikal Alkitab terhadap naskah-naskah Injil sebagai sumber utama biografinya tentu ya, naskah Injil. Diiringi dengan pertimbangan konteks sejarah dan budaya di tempat ia pernah hidup. Nah, dengan menggunakan sumber-sumber non-Alkitab, juga para sejarawan berusaha merekonstruksi bahwa Yesus adalah seorang guru, rabi Yahudi, yang memiliki sekelompok pengikut dari Galilea. Ini kalau sejarah mengenal Yesus seperti itu. Dan setelah beberapa tahun masa pelayanannya, disalibkan oleh pemerintah Romawi di provinsi Judea. Pada masa Pontius Pilatus menjabat sebagai gubernur. Itu para sejarawan mengenal Yesus saat itu. Ya. Nah kemudian rekonstruksi ini dibedakan dari sekedar bertanya apakah Yesus pernah ada. Ya. Kalau itu yang tadi itu, yang Yesus mitos itu kan, karena sudah diterima kenyataan bahwa Yesus memang pernah ada. Ya, meskipun terdapat spektrum pendapat yang luas seberapa dekatnya figur Yesus
yang diperkenalkan oleh gerakan Kristen mula-mula dengan kenyataan Yesus sebagai tokoh dalam sejarah. Karena memang yang satu kan sumbernya adalah Injil, yang satu adalah sejarah. Mungkin tidak terlalu pas ya. Tapi Yesus sendiri memang ada tokoh yang ada gitu. Oke. Nah, kemudian hal yang lain ya yang tadi saya sebutkan, penanggalan dalam kalender Barat, baik yang menggunakan dulunya Julian dari Kaisar Julian maupun yang Gregorian sesudah tahun 1500-an ya, menggunakan pengelompokan periode berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Tentu kita juga masih menggunakan sampai sekarang gitu, walaupun sekarang diganti ya namanya supaya tidak terlalu berkesan agama Kristen gitu. Periode tahun sesudah kelahiran Yesus disebut AD ya, Anno Domini, atau Masehi. Kalau di Indonesia kita kenalnya Masehi kan, Masehi itu Kristen artinya, atau Kristus. Nah sementara periode tahun sebelum kelahiran Yesus disebut AC, Antekristum, sebelum Kristus, atau before Christ kalau dalam bahasa Inggris, atau di bahasa Indonesia SM, sebelum Masehi. Ya. Nah itu kan mengacu ke kehidupan Yesus gitu. Ya. Sebelum lahir Yesus, karena waktu itu Yesus dianggap lahirnya 1 Masehi, kira-kira seperti itu. Ya. Nah kemudian AD itu merupakan kependekan dari frase bahasa Latin Anno Domini Nostri Jesu Christu. Jadi di dalam tahun Tuhan kita Yesus Kristus, gitu ya. Nah, kata Masehi itu berasal dari bahasa Arab yang berarti yang membasuh, mengusap atau membelai, dan kata ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab dipakai untuk istilah bahasa Ibrani Mesiah atau Mesias. Jadi Masehi itu sama dengan Mesia atau Mesias, yang artinya yang diurapi atau Tuhan dalam agama Abrahamik. Ya. Nah kemudian sistem AD dan AC ini diperkenalkan oleh seorang biarawan dari Roma ya, bernama Dionysius Exiguus pada tahun 525 Masehi. Tidak diketahui bagaimana Dionysius itu menentukan tahun kelahiran Yesus. Nanti akan kita bahas sesudah ini. Tetapi Dionysius berusaha untuk menetapkan 1 Masehi sebagai tahun kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Meskipun tahun 1 dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus, bukti-bukti historis terlalu sedikit untuk mendukung hal tersebut. Dionysius tidak memperhitungkan tahun 0, serta tahun ketika Kaisar Agustus memerintah Kekaisaran Romawi. Jadi perkiraan modern menempatkan kelahiran Yesus kebanyakan pada sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Tapi intinya di sini adalah patokan Yesus lahir itu dipakai untuk penanggalan di seluruh dunia. Ya, berarti memang Yesus adalah tokoh sejarah. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian itu ya, penggunaan patokan kelahiran Yesus dalam kalender yang luas dipakai di dunia ini menunjukkan bahwa Yesus adalah tokoh dalam sejarah. Nah, ini saya contohkan gambar ya. Kita bisa lihat di sini. Nah itu yang saya lingkari itu adalah Yesus ya. Yang saya lingkari Yesus. Itu bisa dilihat di periode-periode itu gitu ya. Di periode-periode sebelum ada di sini ada piramida, ada Sphinx, ada Buddha, ada Konghucu gitu ya. Kemudian ada patung Atlas dan lain-lain. Nah, itu kemudian Yesus ada di situ. Di sini dibilang di antara 0 sampai 30 Masehi. Jadi kemudian urutan sesudahnya adalah yang ke kanan itu adalah sejarah sesudah Masehi. Ya. Bapak Ibu kalau lihat di bawahnya itu bisa dilihat before common era. Kalau sekarang disebutnya before common era gitu. Ya. Dan di sini era first millennium. Sesudah Yesusnya first millennium. Kemudian yang kuning itu dia 1000 sampai 1500 ya. Yang hijau itu 1500 dan sesudahnya. Jadi Yesus itu ada di dalam perjalanan sejarah gitu. Nah dengan demikian kita mengartikan bahwa Yesus adalah tokoh sejarah. Nah dari publikasi yang lain kita bisa melihat ini yang saya kasih warna ini ya, yang ini itu menunjukkan Yesus di situ. Kalau ini dari kanannya yang lebih tua gitu, mulai dari zaman perunggu ya, zaman perunggu, abad perunggu di sini, kemudian berlanjut ke abad perunggu tengah, abad perunggu akhir ada di sini ya. Terus ini kemudian ini zaman besi di sini. Zaman besi, nah terus, nah ini kira-kira di sekitar First AD di situnya, disebut First AD, Anno Domini, ada Yesus di sininya gitu. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada di lintasan sejarah gitu. Nah, Yesus di sini. Nah, dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa Yesus adalah tokoh sejarah. Ya. Nah, ini juga kemudian di dalam kalender Yahudi. Ini di dalam kalender Yahudi nih. Ya, timeline of Jewish history and heritage gitu. Ya walaupun orang Yahudi tidak mengakui kemesiahan Yesus sebagai Mesias gitu ya. Kita bisa lihat Yesusnya dari sini yang saya lihat dari kecil.
Dan ini adalah kain putih dari zaman-zaman awal ya, bisa dibilang di situ. Nah, jadi ini bagian juga gitu. Bisa dibilang bahwa Yesus pun bagian dari perjalanan mereka. Ya. Nah, di sini yang lebih jelas lagi, ya kita bisa lihat bagaimana timelinenya Yesus gitu ya. Timeline Yesus di antara Yesus of Nazaret mulai di sini nih. Ada di periode dari sini sampai ke sini kira-kira ya. Nah, sementara kita bisa melihat mulai ini tahun nolnya ada di sini. Jadi ini tahun 0 ke sini Masehi gitu. Ke sini Masehi, ke sini yang sebelum Masehi. Jadi Yesus lahir kira-kira di sini. Jadi mereka ada di dalam periode kalau para gubernur misalnya, gubernur di sini misalnya zaman Herodias di sini. Zaman Herodes. Di sini zaman Herodes kan, zaman lahir Yesus kan ada di sini. Zaman Herodes ya. Kemudian ini wilayah provinsi Judea di sini. Kemudian juga raja Yehudanya. Kalau ini gubernurnya ya. Nah, rajanya ada di sini nih. Ya, ada di zaman kalau ini Herodes the Great, jadi Herodes Agung. Jadi hampir beririsan dengan lahir Yesus. Jadi kalau kita tarik ke sini, itu zaman Herodes Agung. Ke sini adalah penerusnya, ya. Dan ini semua dinasti Herodes gitu. Jadi emang mereka sangat beririsan. Sementara ini kaisarnya gitu. Jadi kalau kita lihat kaisar Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus. Kaisar Agustus meninggal pada saat sekitar 14 Masehi. Ya pada saat Yesus belum memulai pelayanannya, si Kaisar Agustus meninggal gitu. Baru diganti oleh Tiberius. Nah baru Caligula. Jadi Caligula sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi kita suka mendengar kan kata si Kaisar Romawinya Augustus, kemudian Tiberius, ada kan di Alkitab. Terus Raja Herodes, ya Raja Herodes dan raja-raja Herodes penerusnya ada juga di situ. Ya. Nah jadi kemudian Pontius Pilatus, gubernur di Judea kan, Pontius Pilatus ada di sini juga gitu namanya. Pada saat menjelang Yesusnya disalib di sini. Jadi di situ kita bisa lihat itulah periode Yesus hidup di dalam sejarah, ya di dalam sejarah baik sejarah dunia maupun sejarah Yahudi sendiri gitu. Baik, jadi dari sini kita yakin gitu ya, karena Yesus sendiri ada di dalam putaran sejarah dunia, jadi memang Yesus adalah tokoh sejarah. Nah sekarang tahun kelahiran Yesus, jadi ini makin mengerucut gitu. Kalau Yesus misalnya bukan mitos, tapi Yesus adalah historis dan dia jelas tokoh dalam sejarah, kapan dia lahir? Ya, tadi kita lihat kalau saya mengumpulkan semua pendapat dari para ahli, itu ada yang paling tuanya dari 7 Masehi, 7 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Ya. Nah, terus ada beberapa metode untuk melihatnya, seperti itu modelnya ya. Ini ya untuk melihat bagaimana tahun kelahiran Yesus itu seperti itu, coba kita lihat lebih detail ya. Sesudah ini nanti kita akan break dulu, sesudah saya selesai untuk menceritakan tentang tahun kelahiran Yesus, jadi Bapak Ibu bisa bertanya, kita berdiskusi ya, sesudah di nomor 3 ini. Baik. Tahun kelahiran Yesus. Nah, tahun kelahiran Yesus memang tidak disebutkan di keempat Injil dan sumber sejarah. Yang ada adalah di Lukas. Di Lukas itu disebut mulai pelayanan Yesus pada saat Yesus kira-kira berumur 30 tahun. Itu mulai pelayanan Yesus. Dan banyak para ahli menganggap Yesus itu melayani 3 tahun. Ya. Jadi umurnya 33 tahun. Kira-kira gitu. Itu yang menjadi inspirasi kenapa Andar Ismail itu ya, penulis buku Kristen yang seri Selamat, ya, bikin renungan itu 33. Karena menceritakan tentang umur Yesus di bumi ini adalah 33 tahun. Di Lukas itu disebutkan bahwa Yesus memulai pelayanannya di sekitar umur 30 tahun. Dan pelayanannya memang tidak disebutkan, tapi kalau menurut para ahli kan para ahli itu kan kemudian mengukur perjalanan Yesus ya di Galilea ya. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, itu sekitar 3 tahun. Jadi umur Yesus itu adalah 33 tahun. Jadi pada disalib itu umurnya 33. Nah, tahun kelahiran Yesus tidak disebutkan memang di keempat Injil yang jelas tahun kapan, tapi ada indikasi-indikasi yang memang harus kita analisis. Nah, tetapi kebanyakan para sarjana Alkitab menerima tahun kelahiran Yesus itu antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Ya. Oke. Nah, yes.
Nah, tahun ini diperkirakan berdasarkan 3 pendekatan berbeda. Jadi kita bisa gali, bisa analisis kapan sih sebenarnya Yesus itu lahir ya. Pertama adalah menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang bersamaan, sejarah sekuler. Jadi sejarah zaman Herodes lah, karena Herodes kan beririsan, misalnya seperti itu. Yang disebutkan dalam Injil Lukas dan Matius, kan itu dijelaskan gitu juga dalam. Di Matius, di Lukas juga disebutkan Herodes, Tiberius, Pontius Pilatus, Quirinius, semua disebutkan di situ. Kemudian menghitung balik dari tahun perkiraan permulaan pelayanan Yesus pada saat Yesus 30 tahun, itu ditarik balik. Ditarik balik, kapan sih 30 tahun itu jatuhnya? Ya, kalau misalnya dia 30 tahun itu jatuhnya sekitar 27 Masehi, ya ditarik aja. 27 Masehinya. Berarti ditambah 3 sebelum Masehinya kan? Jatuhnya 3 sebelum Masehi. Kira-kira seperti itu caranya. Yang dimaksud dengan poin kedua ini. Ya. Nah kemudian ada juga tanda-tanda astrologis dan astronomis. Nah itu yang kita kenal sebagai bintang Natal. Karena bintang Natal pun dikenal tuh di sejarah dunia. Dan ada juga di catatan-catatan tua perbintangan. Itu sih kapan sih munculnya si bintang Natal itu. Terus bintang Natal itu apa gitu. Nah itu ingin kita lihat di situ. Ya. Kemudian ini nih ya. Baik Injil Lukas maupun Matius itu menghubungkan kelahiran Yesus dengan masa pemerintahan Raja Herodes Agung. Ya, The Great Herod yang tadi itu. Matius 2 ayat 1 menulis, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah itu ayat yang penting, yang nanti kita akan gali. Ya. Dan pada saat kunjungan orang-orang Majus, Yesus itu berumur antara 40 hari sampai 2 tahun. Jadi di sini tuh nanti kita bahas di bagian kedua, mereka tuh tidak bersama dengan para gembala. Ya, para gembala tuh langsung. Karena gembala itu mengembalakan dombanya itu dekat di mana Yesus lahir. Makanya diberitakan juga kan di Lukas ya. Sesudah malaikat menyatakan bahwa Yesus lahir, mereka ramai-ramai jalan kaki ke tempat Yesus lahir kan gitu. Ya. Jadi pada saat orang Majus mengunjungi itu Yesus sudah tidak di kandang posisinya, di rumah, ya di rumah. Ya. Oke, nah kemudian jadi Raja Herodes setelah orang-orang Majus berkunjung kepadanya memerintahkan membunuh anak yang berumur sampai 2 tahun. Nah jadi pada saat itu mestinya Raja Herodes sendiri kan nggak tahu Yesus tuh lahirnya kapan, nggak tahu kan dia kan. Tapi perkiraan dia maksimum 2 tahun saat dia dikunjungi oleh si orang-orang Majus itu. Makanya dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun, termasuk bayi. Gitu ya. Dan yang dibunuh pun bukan bayi, tapi orang tuanya juga yang tidak menyerahkan anaknya. Ya, itu ada juga di literatur Yahudi disebutkan, di Alkitab tidak disebutkan. Ya. Nah terus pelayanan Yesus dimulai ketika ia berumur sekitar 30 tahun. Itu ada di Lukas 3 ayat 23. Ya, yang dikutip, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah dari situ itu sebenarnya merupakan kunci semua tuh. Kunci-kunci kemudian kita tarik balik. Ya, dengan berbagai metode yang dijelaskan di atas ini. Untuk mencari di mana sih sebenarnya tepatnya kelahiran Yesus itu. Ya, kan kita ingin juga mendekati 1 tahun aja kalau bisa gitu ya. Angka tahun 1 tahun, jangan ya sekitar 6-4 atau 7-2 terlalu lebar. Ya, nah, oke. Nah, Herodes menaklukkan Judea dan memerintah sebagai raja pada 37 sebelum Masehi. Ini catatan sejarah. Jadi Herodes itu menaklukkan Judea dan memerintah sebagai raja Judea itu tahun 37 sebelum Masehi. Karena dicatat di sejarah. Makanya ada catatannya tahunnya tepat gitu. Walaupun ini kan tahunnya lebih tua dari tahun Yesus lahir kan. Tapi kok bisa tepat gitu. Ya itu karena ini catatan sejarah. Ya. Karena sumbernya memang ada gitu. Ia berkuasa sampai akhir hayatnya yang menurut sejarawan Flavius Josephus di dalam bukunya Antiquities 17 pasal 167 bahwa Herodes meninggal setelah gerhana bulan. Nah, jadi matinya Herodes itu belum jelas kapan. Tapi ada 2 tahun yang diperkirakan ya. Tapi kejadiannya sesudah ada gerhana bulan. Ya. Nah, saat Herodes meninggal, Yesus berada di Mesir. Mengungsi dari rencana Herodes untuk membunuhnya. Itu dinyatakan di Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi Yesus dan Maria dan Yusuf orang tuanya itu masih tinggal di Mesir pada saat Herodes mati gitu. Jadi itu ada 2 clue di situnya. Nah kemudian
Kebanyakan ahli berpendapat bahwa Herodes meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Dan 4 sebelum Masehi pun banyak dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus. Ya. Meskipun pada tahun itu hanya ada gerhana bulan sebagian saja. Kalau Josephus bilang bahwa Herodes mati sesudah ada gerhana bulan, tapi di tahun 4 sebelum Masehi itu hanya gerhana bulan sebagian, itu pada tanggal 13 Maret. Tahun 4 sebelum Masehi. Itu detail banget ya catatan tanggalnya ya. Nah, ada kemungkinan Herodes meninggal dunia pada tahun 1 sebelum Masehi. Setelah gerhana bulan total yang tampak dari Yerusalem, karena Herodes kan tinggal di Yerusalem kan, ibu kota kerajaan Yudea. Pada 9 atau 10 Januari 1 sebelum Masehi. Nah, itu ada juga. Ini saya kutipkan linknya ya. Jadi Bapak Ibu, ini materinya saya tinggalkan di panitia, di kawan-kawan, jadi Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ya. Nah, coba kita analisis di sini. Kalau kalau Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi, Herodesnya, dan Yesus sendiri lahir tahun 4 sebelum Masehi itu nggak klop. Ya kan? Kalau Yesus lahir 4 sebelum Masehi, berarti dia masih bayi kan? Padahal orang Majus itu datangnya sesudah kira-kira Yesus antara 40 hari sampai 2 tahun. Jadi kemungkinan Herodes itu meninggalnya tidak 4 sebelum Masehi. Walaupun ada gerhana bulan, tapi di situ gerhana bulannya sebagian. Ya. Nanti kita akan analisis ini. Jadi kayaknya Yesus lahir bukan di 4 sebelum Masehi. Coba kita cari tahun yang lain ya. Nanti saya simpulkan di belakangan nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat dulu kalau nanti ada yang ditanyakan. Nah, bila memperhitungkan pelayanan Yesus yang dimulai saat ia berumur 30 tahun, itu dinyatakan di Lukas 3:23, selama 3 tahun, ya seperti banyak dikatakan para ahli berdasarkan penyalibannya pada 30 Masehi, ya, sehingga Yesus berumur 33 tahun saat disalib. Nah, disalib pun itu ada 2 kemungkinan. Para ahli mengelompok kedua pendapat. Tahun 30 Masehi atau tahun 33 Masehi. Ya. Kalau di bulan ininya sama di April kira-kira di sekitar April. Atau sekitar April di situ, ya. Nah, kalau Yesus meninggal disalib di tahun 33, artinya Yesus itu terus tahun 4 sebelum Masehi dia lahir, berarti itu kan 37 tahun kan, usia Yesus. Itu agak berbeda pendapat dengan bahwa Yesus umurnya 33, bukan 37. Apalagi kalau kita tarik ke tahun 6 Masehi, sebelum Masehi lahirnya. Disalib 33, berarti kan 39. Karena kelahiran Yesus itu di antara 7 sampai 2 kira-kira sebelum Masehi. Kita tarik yang paling tua, 7 sebelum Masehi, ditambah penyaliban di tahun 33 Masehi, berarti 40 tahun umur Yesus waktu disalib. Itu terlalu tua kelihatannya. Ya, karena banyak orang yang menganggap itu 33 tahun waktu Yesus disalib. Berarti kemungkinan di tahun 30 Masehi disalibnya. Kalau mau klop gitu ya. Berarti lahirnya di tahun berapa? Tahun 3 sebelum Masehi. Nanti itu akan klop semua nanti. Coba nanti kita bahas yang terakhir. Ya. Nah, ini. Jadi bila memperhitungkan pelayanan Yesus dimulai saat ia berumur 30 tahun, itu jelas dinyatakan di Lukas. Sebenarnya itu merupakan kunci ya. Dan pelayanannya selama 3 tahun. Itu banyak para ahli. Berdasarkan penyaliban berpendapat, Yesus memang melayani 3 tahun. Ya diikutin semua gitu. Di cerita Alkitab, dia jalan ke Kapernaum, jalan ke Gadara, jalan ke Genesaret, dan lain semua dilihat gitu. Dan akhirnya dihitung 3 tahun kira-kira. Ya. Nah, sehingga Yesus berumur 33 tahun saat disalib. Ya. Nah, terus mempertimbangkan Raja Herodes meninggal pada 1 sebelum Masehi, setelah Yesus berumur 2 tahun, maka tahun kelahiran Yesus adalah 3 sebelum Masehi. Ya kan? Tahun 3 sebelum Masehi pun terjadi konjungsi planet Jupiter dan bintang Regulus, nanti yang akan kita bahas di bagian kedua, yang bermakna astrologis menurut orang Majus sebagai kelahiran sang raja. Nah, kita harus mengumpulkan berbagai data tadi. Memang terpisah-pisah, tapi sebenarnya mengacu ke 1 tahun. Ya, nanti kita akan lihat. Bapak Ibu juga boleh melihat, kalau begini, kenapa begitu, nanti kita lihat, gitu ya, tahun kelahiran Yesus. Tapi kalau saya sih melihat, sesudah banyak mengumpulkan masalah ini, kita bisa lebih tepat dalam memperkirakan tahun Yesus ya. Dan kita cari berbagai hal-hal yang saling beririsan untuk memperoleh yang paling tepatnya gitu. Baik, nah sekarang tanggal kelahiran Yesus, tapi kita break dulu ya, Pak Julianta ya. Kita break dulu.
Kita bertanya dulu, silakan. Bapak Ibu, masih ada waktu sebelum kita break, silakan. Silakan. Ada Mas. Karena Bapak ada kali beberapa kali break. Oh ya. Karena Bapak ada beberapa kali break, supaya pertanyaan saya juga sesuai dengan presentasi Bapak. Yang sekarang tentang kelahiran Yesus, Pak. Ya. Yang berikutnya tentang apa, Pak? Ini Pak, bisa lihat di sini sih, nggak terlalu kelihatan ya. Jadi nanti habis break itu, kita melihat Yesus itu dilahirkan di bulan apa? Desember kah? Ada yang bilang April kah? Desember katanya hari lahirnya Dewa Matahari gitu kan. Itu yang akan kita bahas. Terus kemudian selanjutnya kita akan membahas bintang Natal, Pak. Bintang Natal itu apa? Terus yang terakhir kita akan membahas tentang orang-orang Majus. Oke. Kalau yang sudah dibahas adalah Yesus mitos dan historis, Pak ya. Kemudian Yesus sebagai tokoh dalam sejarah dan tahun kelahiran Yesus ini. Oke, kalau gitu saya mulai dari yang pertanyaan tentang sini dulu ya, Pak. Ya, ya. Karena kalau saya tanya tentang yang Majusnya berarti kan di belakang. Di belakang. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak, nanti di fragmen berikutnya. Ya, yang pertama gini, Pak. Atau ini apa? Karena saya mau tanya tentang the missing of Jesus itu, Pak. Yang masa di mana masa hilangnya Yesus. Ini saya boleh tanya di sini? Oke. Jadi Bapak Ibu dan Pak Awang ya, yang menarik sekarang ini yang mulai muncul dalam isu-isu beberapa saudara kita di luar Kristen mempertanyakan tentang the missing of Jesus ini, di mana setelah umur 12 tahun dianggap tuh Yesus hilang sampai pada usia 30 tahun, di mana Lukas mulai menyebutkan itu. Nah, tapi saya tidak mau mendalami tentang hal ini, tapi ini menjadi pertanyaan dan nanti mungkin setelah sampai akhir baru mulai kelihatan kayaknya Pak Awang ya. Nah, yang saya mau tanya itu tentang masih sekitar sejarah kelahiran dan waktu-waktu Yesus. Nah, yang dari dulu udah berapa puluh tahun ini menjadi pemikiran saya atau menjadi yang ingin saya korek itu tentang hubungan antara Yesus waktu Yesus lahir ini, sekitar Yesus lahir atau ketokohan Yesus ini dengan Julius Caesar, Pak. Nah, hari ini Bapak sudah terangkan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menurut saya juga sesuai dengan yang sudah saya pelajari. Tapi yang saya mau tanya, kenapa dalam Alkitab, kalau dalam sekuler sejarah kan Julius Caesar ini kan luar biasa nih Pak. Tapi dalam Alkitab khususnya menyangkut dengan saat-saat atau masa kelahiran Yesus, dalam Alkitab sama sekali tidak muncul Julius Caesar. Malah Herodes ada. Dalam kenyataan keseharian sekuler kan Herodes nggak terlalu terkenal Pak, dibandingkan dengan Alexander ya, Alexander Agung. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena kalau kita menyangkut dengan kelahiran Tuhan Yesus, kalau saya tuh pernah kunjungi salah satu museum di Boston Pak, di situ dia ada gambarkan tentang Julius Caesar dan kira-kira tahun kelahiran Yesus, tapi saya juga masih dapat miss di mana Julius Caesar yang bikin saya miss itu karena di Alkitab kelahiran Julius Caesar sedikit pasti, ya kan Pak, mohon koreksi saya, tapi kelahiran Yesus nggak pasti. Dalam konteks tahun kelahirannya, ketepatan presisi tahun kelahirannya. Nah, mungkin untuk sementara pertanyaan saya itu dulu Pak, hubungan kelahiran Yesus, ketepatan kelahiran Tuhan Yesus dan hubungannya dengan Julius Caesar yang spektakuler dalam sejarah dunia secara sekuler ini Pak. Kira-kira itu. Yang kedua Pak, saya agak bingung Pak, di Alkitab atau mungkin saya juga belum terlalu gali lebih dalam lagi, orang Majus itu kan dibilang dari timur. Tapi ada satu ayat, kalau saya nggak salah, dibilang bintang di timur. Ini yang, tapi saya
agak mau tanya itu sekarang atau mau tanya itu nanti nih Pak. Tapi karena takut saya juga lupa dan takut pertanyaan banyak, saya tanya aja lah dulu Pak. Kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Mau Pak dengan Bapak siapa tadi Pak? Saya Pak Moses Pak. Pak Moses, oke. Ya, saya sangat tertarik Pak. Dan ini saya agak kaget juga, orang-orang agak sedikit. Padahal ini presentasi Bapak ini sangat spektakuler nih. Terima Jarang. kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Apa nanti di Zoom kan ada rekamannya juga ya, bisa dibagikan nanti. Baik Pak, pertanyaan pertama tadi walaupun tidak dibahas ini, the missing years of Jesus ya. Sebenarnya betul Pak, sesudah kunjungan Yesus terakhir waktu umur 12 tahun ya, dan dia bersoal jawab dengan para ahli Taurat itu, memang nggak ada cerita lagi tuh. Tiba-tiba diceritakan Yesus datang mau dibaptis, saat itu umurnya 30 tahun. Sebenarnya diceritakan tapi tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab Pak. Jadi ada buku-buku yang ditulis juga, tapi oleh semacam panitia zaman dulu lah ya, yang kanonisasi Alkitab ini dianggap sebagai buku apokrif Pak, apokrif. Jadi yang tidak diterima sebagai bagian dari Alkitab. Tapi itu khusus menceritakan riwayat Yesus waktu kecil Pak. Bukunya beredar juga Pak, dalam buku-buku sekarang ya. Jadi kalau Pak Moses misalnya pengen cerita tentang gimana sih Yesus waktu umur-umur itu, bisa diceritakan dilihat di buku apokrif. Tapi kan namanya waktu kanonisasi Alkitab kan surat-surat cerita-cerita itu banyak Pak. Sampai kita sekarang punya berapa? Punya 27 Alkitab, 27 kitab di Perjanjian Baru dan 39 kitab di Perjanjian Lama. Itu kan hasil kanonisasi Pak. Prosesan ya di Katolik ada Pak. Di Katolik berapa ada Pak ya yang dimasukkan kayak Makabe gitu Pak ya. Betul. Itu kan juga diakui oleh Komisi Wali Gereja Indonesia gitu ya. Nah, di Protestan memang disaring lagi Pak. Gitu. Jadi kenapa misalnya yang waktu cerita tentang Yesus kanak-kanak gitu ya, dari umur 12 sampai waktu dia pemuda gitu kan, umur 20, 25 misalnya seperti itu tidak diceritakan. Sebenarnya ada yang menceritakan di buku khusus dan mungkin ditulisnya, tapi ditulisnya jauh belakangan Pak. Kenapa alasannya? Itu tidak diterima sebagai bagian dari Perjanjian Baru. Setelah mungkin ya setelah kanonisasi bisa diperdalam nanti Pak ya. Kebetulan saya tidak mendalami belum mendalami masalah itu. Tapi sebenarnya ada buku itu, tapi buku itu dianggap apokrif dengan berbagai alasan. Terutama dia terlalu jauh Pak, terlalu jauh dari masa sesudah selesai semua. Ini kan juga dicek semua Pak. Kapan sih? Makanya tadi ada satu tulisan. Perjanjian Baru itu selesai di 100 Masehi, ditulisnya Pak. Dan ini jauh belakangan. Ya, saya lupa nama bukunya Pak, tapi itu bercerita tentang anak-anak, masa kanak-kanak Yesus. Antara lain yang diceritakan itu misalnya gini, yang sangat terkenal ya. Yesus bikin burung, terus burung itu ditepuk-tepuk terus hidup. Itu salah satu mujizatnya kayak gitu. Nah, itu diceritakan, tapi dia tidak masuk sebagai Injil atau sebagai buku, atau itu hasil kanonisasi Pak. Tentu ada alasan-alasan tertentu Pak ya, bapak-bapak gereja zaman dulu menganggap ini bukunya apokrif. Jadi tidak bisa diterima sebagai suatu hal yang benar. Mungkin sebagian besar ada Pak ya, tapi tidak seluruhnya benar gitu. Jadi sebenarnya isunya sih tentu tidak hilang Pak ya, karena Yesus kan juga sebagai manusia full manusia Pak ya, tapi sebagai Tuhan pun full Tuhan gitu. Jadi dia membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sampai dia siap gitu kan. Tapi diceritakan dia selama itu ya sebagai tukang kayu Pak. Membantu Yusuf ya. Yusuf diceritakan juga kelihatannya waktu Yesus meninggal, waktu Yesus salib, Yusuf sudah meninggal. Ya, di tahun itu. Jadi di periode itulah. Tadi ada di sejarah Pak. Nah, jadi kita bisa bahas lebih jauh nanti Pak ya soal itu. Tapi tidak hilang ya. Ya kalau hilang seolah-olah memang nggak diceritakan aja. Tapi Yesus butuh waktu gitu ya untuk sebagai itu. Nah, pertanyaan Pak Moses yang kedua itu berkaitan dengan ini Pak. Kebetulan tadi ada satu timeline yang bagus yang bisa diceritakan. Nah ini Pak Moses ya. Kebetulan ini di sini kan nggak ada ininya nih. Tidak ada, nah ini. Nah Roman Emperor di sini, ini nih Pak Moses ya. Pada saat Yesus lahir, itu Julius Caesar itu sudah meninggal Pak. Jadi Julius Caesar itu meninggal dibunuh tahun 44 sebelum Masehi. Habis itu ada dua calon penggantinya yaitu Mark Antony, yang kemudian Mark Antony kan berhubungan dengan Cleopatra kan. Satu lagi Octavianus. Octavianus yang kemudian terkenal sebagai Kaisar Agustus. Nah, waktu Kaisar, ya betul. Ya, jadi Julius Caesar itu betul Pak, sampai sekarang dia merupakan kaisar terbesar
dari Romawi, Julius Caesar. Tapi dia dibunuh matinya Pak, 44 sebelum Masehi itu. Nah, dari 44 sebelum Masehi itu, kan ada senatnya Pak, kalau di Romawi itu, berebut kan, siapa nih yang mau ganti nih. Tapi dari zaman dulu yang namanya Octavianus, jadi Octavianus itu nama kecilnya Augustus Pak. Itu sudah sangat dekat dengan Julius Caesar. Jadi seolah-olah, ya ini udah langsung, muridnya udah langsung bisa ganti gitu ya. Tapi kan, berontak kan namanya siapa nih disuksesi itu kan Pak. Siapa nih yang mau meneruskan kekaisaran Romawi? Perang lah di situ, bukan perang, berdebat lah gitu. Akhirnya dipilih ada dua. Mark Antony kan, kemudian Octavianus, yaitu Kaisar Agustus nantinya. Nah, di situ dia berbagi dua ini Pak, dua wilayah. Mark Antony di sisi kerajaan di kekaisaran lebih timur, sementara yang si Octavianus lebih ke barat. Nah, tetapi Mark Antony itu terlalu banyak berhubungan dengan Mesir, terus kurang mengurusi kewilayahan bagian timurnya, karena Kleopatra kan. Akhirnya mereka tuh terjadi perbedaan pendapat dan juga sengketa jadi perang gitu Pak. Antara Octavianus yang jadi Agustus nantinya dengan Mark Antony. Nah terus di perang itu, Mark Antony kan akhirnya perang dengan Agustus Pak. Walaupun mereka tadinya bersahabat. Walaupun Antony kan lebih tua Pak. Ya, ini kayak paman dengan keponakan lah kira-kira seperti itu Pak. Kalau misalnya antara Mark Antony dengan Agustus itu. Nah, terus Mark Antony terbunuh, kemudian Kleopatranya bunuh diri kan, ya. Tapi itu cerita yang lain, Mark Antony mendengar Kleopatra dibunuh, jadi dia bunuh diri di perang gitu. Ada cerita-cerita seperti itu. Nah, akhirnya nggak keurus lah. Nah, akhirnya kemudian diangkatlah Agustus menjadi kaisar Pak. Dan itu terjadi sekitar tahun 27-an sebelum Masehi. 30 Pak, 30 sebelum Masehi kira-kira. Nah kemudian disitulah diangkat jadi pengganti yang resminya, walaupun sebenarnya orang-orang udah menganggap yang menggantikan Julius Caesar itu ya Octavianus, yang Agustus nanti namanya. Tapi secara resminya mungkin sekitar tahun 30 Pak, 32 sebelum Masehi gitu. Nah Herodes kemudian diangkat sebagai raja di Judea. Jadi Judea itu adalah wilayah kekaisaran Romawi Pak. Dan itu tadi disebutkan di tahun 27 Masehi, si Herodes itu, ya Herodes the Great yang nanti. Nah kemudian akhirnya kan beririsan tuh dengan zaman Yesus, yang nanti kita mau bahas, tadi sudah dibahas Pak ya tahunnya itu. Nah makanya Pak Moses dan Bapak Ibu tidak akan menemukan nama siapa? Julius Caesar di dalam Alkitab, karena periodenya mereka sudah jauh lewat. Nah Kaisar Agustus masih ditemukan, bahkan Kaisar Agustus di sini disebut meninggal tahun 14 Masehi Pak. Waktu Yesus di tahun yang hilang itu, gitu kan 14 Masehi, Agustus masih ada, dan yang memerintahkan Kaisar Agustus yang memerintahkan sensus pertama itu Kaisar Agustus kan, jadi masih ditulis Pak sebagai kaisarnya. Nah, karena Yerusalem, Bethlehem dan Galilea dan lain itu di bawah Judea, ya rajanya yang disebut yang paling dekat kan Pak, yaitu Herodes. Nah, Pak Moses tanya, kenapa tahun Yesus kok range gitu, seolah-olah nggak tahu gitu ya, antara 7 Masehi, sebelum Masehi, paling tua sampai 2 sebelum Masehi. Sementara ini kan jelas nih, Herodes diangkat tahun 27 Masehi, kan jelas. Ya karena itu catatan sejarah dan catatan kaisar Pak. Kan setiap istana kaisar itu kan punya catatannya Pak, seperti di kita aja Pak, seperti di Majapahit gitu ya. Majapahit itu kan negara Kertagama, Empu Perpanca itu adalah sejarawannya, penulisnya Pak. Jadi itu resminya ditulis. Tapi kan yang namanya Yesus dan ini kan rakyat tok itu. Tidak ada catatannya yang jelas. Makanya kita menduga-duga dikaitkan dengan penguasa saat itu. Kira-kira gitu Pak Moses. Jadi kenapa Julius Caesar tidak ada di Alkitab? Karena memang periodenya jauh, sudah lewat. Yang ada Kaisar Agustus, kemudian Herodes, terus penggantinya pun masih ada Pak Tiberius, masih ada. Itu penggantinya Agustus Pak, sebagai Kaisar. Tapi pengganti Tiberius Caligula, itu terkenal juga kan Pak Caligula. Itu udah nggak ada, Yesus sudah nggak ada. Itu zaman Paulus Caligula itu. Gitu Pak. Jadi Herodes walaupun nggak terkenal, ya memang dia penguasa langsung membawahi zaman Yesus. Bahkan dia mau membunuh Yesus kan, jadi ada urusan gitu. Pontius Pilatus itu dia wali negerinya kan, gubernur di wilayah ini, di Judea juga gitu, penggantinya ini habis itu. Jadi dia bahkan dia langsung mengadili Yesus, bertanya ke Yesus gitu, kamu siapa gitu kan, seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Nah nanti yang Majus, nanti diceritakan ya, mudah-mudahan Pak Moses masih bisa ikut habis ini. Ya bagus. Nanti kita cerita, nanti kita tanya itu aja Pak, habis ini kita.
Nanti ada gambar-gambarnya, bahkan ada petanya nanti Pak. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Moses. Terima kasih. Ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Moses. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa nih hambanya. Pak Moses ini salah satu tua-tua Pak di gereja ini. Jadi beliau ini sebagai majelis dan penasehat Pak. Secara khusus bidang sejarah. Senior tua-tua. Sejarah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak Domi tadi seru seperti di belakang. Ada diskusi pertanyaan ingin disampaikan, silakan Pak. Satu aja Pak, saya tanya Pak. Ya, mungkin dari penjelasan di bagian awal mungkin Bapak belum jelaskan yang tentang Yesus sejarah, historis dengan itu. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sehingga mereka menimbulkan pertanyaan seperti ini? Kan sebenarnya kan sudah bertahun-tahun ini. Ya, apakah ada sesuatu yang istilahnya melatar belakangi sehingga mereka bilang, ayo kita buat penelitian tentang ini, kita buktikan ini. Apa itu yang penyebabnya? Sehingga kan kita kan selama ini beriman kepada Tuhan Yesus seperti Alkitab. Nah, jadi bagaimana itu? Apakah ada upaya-upaya ke arah memisahkan Tuhan Yesus yang kita imani itu, atau bagaimana untuk membuktikan hal itu? Itu latar belakangnya Pak. Mungkin Bapak jelaskan dulu ini supaya kita bisa lebih memahami, mengikuti lebih enak Pak. Terima kasih Pak. Tes, ya. Saya Eli Pak, itu mau menunjang pertanyaan menunjang pertanyaan Pak Domi. Ini kan Bapak bilang teolog kan, teolog itu macam-macam. Jadi banyak yang miring, Bapak tadi hanya sebut teolog. Itu agak sedikit bikin pusing juga. Soalnya kalau teolog yang benar kan harusnya ikut historis. Ini teolog yang dipertanyakan, ini teolog apa itu loh. Kan macam-macam, Reform, Arminian dan liberal kan macam-macam itu. Ya itu aja Pak. Baik Pak. Baik. Ya, sebenarnya kalau yang paling pertanyaan Pak Domi dan Bapak yang tadi. Bapak siapa? Maaf yang belakang? Pak Eli. Jadi sebenarnya kalau yang terkait langsung itu, ini Pak, persaingan. Waktu zaman awal-awalnya nih Pak. Waktu zaman 1 sampai tahun 1 atau tahun 2 Masehi. Kita bisa paham Pak ya. Bahkan ada yang nanti ada yang namanya di belakang nanti ya, kalau nggak salah itu ada yang yang Desember ini, Desember pun bahkan dibajak. Jadi tanggal 25 Desember itu, jadi ada satu Julius namanya Julius Simurtad namanya. Jadi si Julius Simurtad itu satu kaisar Romawi, dulunya Kristen Pak, mengikuti Kristen. Habis itu dia kembali ke agama pagan yang jadi sebelumnya pagan, terus jadi Kristen, terus jadi pagan lagi. Kaisar Julius namanya, bukan Julius Caesar ya, karena Julian itu banyak namanya Pak. Dan dia disebut sebagai di kalangan Kristen Julius Simurtad. Nah yang poin 2 ini bisa juga menggambarkan ini Pak. Oh ini sih di sini. Bentar. Nah di sini. Ya. Celsus Pak. Celsus pada abad 2 Masehi membandingkan cerita riwayat Yesus sama dengan cerita dewa-dewa Yunani atau Mesir. Nah Celsus sendiri adalah penentang kekristenan. Kalau Celsus dia belum jadi Kristen waktu itu dan dia pagan. Dan dia akan melihat kan, oh ini kekristenan makin lama makin berkembang nih. Ya kekristenan awal. Sesudah Paulus kan pergi kemana-mana kan Pak, termasuk ke Romawi kan. Paulus kan ngirim ke Efesus, itu kan kota-kota di Romawi Pak. Termasuk Makedonia itu kan juga di kota di Yunani kan. Nah, seolah-olah ini terus orang-orang makin banyak memeluknya gitu Pak. Makin terdesak agama pagan mereka gitu ya. Nah, disitulah mulai mengeluarkan cerita-cerita tentang, oh enggak Yesus itu mitos aja gitu. Nggak pernah ada. Walaupun mungkin mereka kan belum terlalu lama Pak dengan umur-umur Yesus hidup ya. Paling hanya berbeda sekitar 80, mungkin 150 tahun ya. Waktu Celsus mengeluarkan pernyataan ini gitu. Tapi itu persaingan Pak. Persaingan, jadi muncul alasannya kenapa sih Yesus dianggap mitos. Yaitu Celsus itu nganggap, Yesus itu nggak pernah ada. Jadi kalau ada cerita kenapa ada orang-orang Kristen itu benar-benar dari mitologi. Tapi kan itu dia sendiri juga tidak logis Pak mengatakan seperti itu. Kenapa kalau hanya dari mitologi, kok abis itu dikejar-kejar kan? Dianiaya kan si orang-orang Kristennya, seolah-olah ketakutan gitu. Ya, nah itu jadi
kalau saya melihatnya Celsus mengeluarkan itu sebagai karena dia takut kesaingan dan semakin tersisih Pak agama pagan mereka. Jadi dia mengeluarkan memfitnah lah. Dan itu juga diikuti oleh si Julius si Murtad itu Pak di abad 3 Masehi. Kalau itu pernah jadi Kristen, terus balik lagi ke pagan, makanya disebut murtad, gitu kan. Nah dia bahkan membajak 25 Desember itu sebagai hari perayaan Dewa Matahari. Karena dia tahu, nanti saya bicarakan habis break ini, 25 Desember itu sudah dari awal dinyatakan itu hari perayaan Natal. Dari sejak bahkan perayaan Natal pertama itu 126 Masehi Pak, pertama. Dan itu di 25 Desember. 126 Masehi. Itu Paus pertama yang merayakan, bukan Paus pertama ya, itu sudah merayakan Natal di 126 Masehi. Terus di 189 Masehi ada dokumen yang mengeluarkan bahwa Natal harus dirayakan di 25 Desember. Nah, Julius Murtad ini baru abad ketiga Pak, mengatakan itu. Tapi kan tidak semua orang tahu tentang sejarah yang lebih awal kan Pak. Nah, itu jadi di awal-awal abad kekristenan Pak. Nah yang menjadi pertanyaan adalah di yang nomor 3 ini Pak. Itu zaman teologi bebas, seperti yang ditanyakan oleh Pak Eli. Dan itu kan semua saat itu abad pencerahan Pak. Ya, gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi Eropa. Jadi apapun boleh saja gitu saat itu ya. Pikiran-pikiran yang gak jelas. Nah disitulah mulai berkembang banyak keilmuan yang makin berkembang. Tapi juga masalah masalah hal-hal yang tidak bertuhan itu juga makin berkembang pada saat yang bersamaan. Ateisme juga makin berkembang, bahkan banyak orang yang mendewakan pikirannya Pak saat-saat itu. Jadi abad-abad pencerahan seperti yang tadi saya banyak sebut ya, Prancis ada ahli teologi juga, ada bahkan bekas pastor kayak di sini ya, misalnya teolog Jerman di sini misalnya ya, itu seperti ini ya. Nah ini teolog Jerman. Kemudian bahkan ada pernah sejarawan Bruno Bauer gitu kan. Terus ada sekelompok ahli dari Universitas Amsterdam semua. Terus di sini juga ada bekas pastor misalnya kan. Nah ini ya. Nah Arthur Druce, profesor filsafat. Terus ahli perjanjian baru dan pastor gereja baptis Robert Price di Amerika. Itu semua udah ke situ Pak. Jadi ini benar-benar abad-abad sampai sekarang juga sama. Toh di sekarang pun masih ada kan, bahkan tadi saya ambil buku-buku yang baru Pak ya, 2010, 2009 masih ada gitu, buku-buku seperti itu. Tapi udah makin sedikit Pak, sudah makin sedikit. Ya, di sini juga ada tuh Thomas Thompson, pensiunan profesor teologi gitu ya, itu masih berkata seperti itu. Tahun 2005 gitu, menulis buku Messiah Myth, mitos gitu Messiah itu. Tapi kalau kita lihat udah nggak nalar, di zaman-zaman itu udah nggak nalar, makanya tadi saya lihat, saya bandingkan dengan Yesus historis. Ceritanya itu sudah sekarang itu, nah ini buku-bukunya kan buku baru Pak. Bapak masih bisa, ini YouTube di sini masih ada Pak. Ya, coba nanti iseng-iseng, ini sebentar. Nah ini. Nah YouTube ini masih ada Pak, The God ini. The God Who Wasn't There itu masih ada. Tapi jelek, filmnya jelek. Ya, kualitasnya juga jelek, isinya apa lagi gitu. Bisa Pak, bisa di googling Pak. Ini masih ada di YouTube. Ada 40 menit saya nonton ya. Nggak ada isinya gitu. Kosong aja seperti itu. Hanya sensasi. Dan buku-bukunya semakin sedikit Pak. Semakin sedikit. Nah makanya zaman Yesus historis itu sekarang sudah kelihatan Pak. Di sini dikatakan bahwa ini ya, konsep Yesus mitos tidak pernah diterima di kalangan ahli atau sejarawan Alkitab. Terdapat konsensus yang nyaris universal. Nah, jadi memang itu kebebasan berpikir. Nah tapi kalau kita bandingkan secara historis yang ini Pak ya, terlalu banyak lah bukti-bukti tentang Yesus historis itu. Tadi Bapak sudah lihat ya. Nanti juga bisa dilihat lagi di film. Nah kembali ke sini, other ini Pak, yang other ini kan coba kalau kita lihat dari, sini belum ya, ntar. Yang ateis itu masih banyak, bukan masih banyak Pak, tinggal sedikit tapi ada gitu. Nah kalau di sini ya, others itu kan juga kalau dikatakan di sini follower spiritual movement, African traditional, Chinese folk, Native American, Australian Aboriginal, Bahai, Shintoism, Taoism, Sikhism, Buddhis. Nggak ada bahkan di sini Pak, atau unaffiliated ya, mungkin mereka kebebasan non-religius lah. Ini yang warna ungu ini, non-religius, masih ada gitu.
Masih ada kebenaran. Kalau di sini di Amerika udah banyaknya Kristen juga gitu. Walaupun ada di sini juga kebebasan berpikir. Jadi artinya masih ada sebagian-sebagian yang seperti itu berpikir karena kebebasan. Tapi kalau saya lihat makin tidak nalar. Ya, berpikirnya makin tidak nalar dengan kata-kata itu. Itu Pak Domi ya. Ya, jadi alasannya kalau yang pertama memang persaingan, makanya dikeluarkan, bahkan ngebajak tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus dijadikan lahir Dewa Matahari. Gitu. Padahal dokumen lahir Dewa Matahari nggak ada sama sekali gitu kan. Nah terus habis itu kalau di abad modern kebebasan berpikir, tapi dengan alasan-alasan dan argumen yang makin tidak nalar. Kalau kita cek, kalau kita serang dengan segala macam dan apalagi kalau kita sudah majukan dokumen sejarah Pak. Dokumen sejarah yang dari awal. Dokumen sejarah yang dari awal itu dari 189 Masehi sudah ada Pak. Tentang Yesus dan lain-lain ya. Dibandingkan tahun 2000-an, coba kan terlalu jauh gitu. Terlalu jauh, lebih dari 1500 tahun. Kalau di dalam sejarah kita harus mempercayai dokumen yang sangat mendekati dengan kejadian, Pak. Kalau mereka kan terlalu jauh gitu. Jadi bisa saja berpikir, tapi kan namanya di negara bebas ya, berpikir bebas, menulis bebas ya silahkan gitu. Kira-kira gitu, Pak. Tapi sebenarnya nggak nalar lagi berpikirannya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, dari populer. Ya, atau kalau di zaman sekarang bikin konten yang menarik. Bikin viral. Pak, yang maksudnya yang ini Pak, yang hijau muda ini Pak, tentang others ini maksudnya others ini enggak beragama, ateis atau apa Pak? Enggak Pak, kepercayaan agama Pak, ada di situ masuk Sinto, Tao, Sikh, masih kepercayaan agama. Tapi mungkin bukan agama yang agama Abrahami Pak. Jadi yang di luar Yahudi, Kristen. Oh ya. Kemudian kalau yang unaffiliated itu? Nah, itu yang unaffiliated itu dia hanya tidak memeluk satu agama, termasuk ateisme di situ Pak. Termasuk juga mungkin humanisme ya. Jadi dia hanya punya etika, tapi dia nggak menyembah sesuatu gitu. Oh ya. Boleh aku tanya tentang ini? Jadi gini Pak, yang sekarang paling fenomenal itu, mungkin biar Bapak Ibu tahu, yang paling fenomenal itu bahwa saya mulai di mana ya? Di Israel aja ya, sebagai Israel, mana ya. tempat Tuhan Yesus lahir ya. Ya. Di Israel itu kalau dari data sensus itu sekitar 20 sampai 25 penduduk Israel saat ini. Persen Pak, 20-25%. 20 sampai 25% Ya, penduduk Israel itu ateis. ateis. Tidak beragama. Biar Ya. Bapak Ibu tahu dulu nih ya. Ya, Tapi dalam pergaulan saya dengan beberapa dari mereka meyakini bahwa lebih dari 40%. oke. Ya, satu. Hmm. Yang kedua, di Jerman dan di Belanda, ya, itu lebih besar lagi. Ya, Bahkan konteksnya bukan ateis lagi, tapi sekarang konteksnya sudah nggak mau menikah. Jadi tidak mau melanjutkan kehidupan keturunan sebagaimana iman yang kita anut dalam Alkitab. Ya, tapi dalam penyembahan sesuatu, mereka mengakui sesuatu atau enggak Pak? Yang di Eropa itu, yang Jerman itu. kalau contoh nih Pak ya, Mengakui ada suatu supreme being gitu. ya oke, bagus. Karena gini, khususnya teman-teman saya yang orang Israel aja ya, Hmm. memang dia bilang dia ateis. Ya. Tapi belakangan setelah saya ikut-ikut dia memang cenderung ke itu Tibet, Buddha. Buddha ya. Tibet tidak. Oke. Dan belakangan tuh beberapa dari kalangan mereka termasuk misalnya yang terkenal tuh Richard Gere ya. Yang Richard bintang Gere, film ya, Richard Gere. Itu kan ke sana. Ya. Ke Buddha itu ya, Ke Tibet. Buddha. Jadi yang Bapak tadi counter saya itu sangat tepat bahwa tidak ateis tapi meyakini ada makhluk atau ada sesuatu yang lebih tinggi lah tentang kebaikan ya itu. Nah itu kira-kira itu Pak dalam konteks yang ini. Maksud saya tanya ini dan saya kemukakan ini buat kita semua supaya apa yang dijelasin oleh Pak Awang ini sangat-sangat fundamental buat kita orang-orang Injili bahwa Yesus itu tidak mitos. Nah karena kita tidak mitos, kita imani sesuatu itu bukan kalau kita cuma asal imani berhadapan dengan si Laone itu atau beberapa yang di viral itu kan repot sekarang. Jadi apa yang diterangkan oleh Pak Awang ini sangat-sangat kita harus jelas dan kita ikuti sehingga menambah
iman kita. Jadi kita tidak beriman pada sesuatu yang nanti dibilang mitos lalu kita kecele gitu. Kira-kira demikian, Pak. Ya. Ya, Pak Moses. Nah, memang termasuk di yang hijau itu, Pak. Di hijau itu kan bukan hijau kalau di sini ya. Warna biru, Pak ya. Non-religious, Pak ya. Unaffiliated. Nah, yang ini, Pak ya. Di sini kalau kita lihat itu ada di bagian di Cina nih, terutama kalau disebutnya nih. Ya, kalau di warna ini ya. Saya nggak tahu Pak, saya kan hanya publikasi dari sini aja. Ada di sini nih kalau kita lihat ya. Di sini non-religiousnya di sini nih. Kalau kita lihat dari gambar ya, sekitar 16,3% itu ada di sini nih Pak. Di Cina nih, saya juga nggak tahu kenapa dia menyebutnya sebagai non-religious. Tapi sebenarnya kalau masalah ateisme memang yang disebut dengan agama-agama kayak di kita Pak ya, Kristen, Katolik, Protestan maksudnya, kemudian Muslim, Konghucu belum Pak. Nah Konghucu mungkin masuk ke situ Pak, masuk ke unaffiliated, kelihatannya di situ masuknya. Kalau agama-agama Hindu, Buddha kan mereka masih mengakui supreme being Pak. Walaupun Konghucu juga ada, Tian itu kan dia juga Tuhan gitu kan, masih diakui lah di situ. Jadi sebenarnya pembagian ini nggak terlalu jelas, tapi ini hanya menunjukkan bahwa agama Kristen itu paling besar di dunia, hampir sepertiganya gitu. Nah, masalah yang tadi itu di Israel memang pertama kan mereka juga tidak mengakui Yesus kan Pak sebagai Mesias gitu kan. Jadi walaupun mereka mungkin sudah terlalu jauh gitu dari akarnya Pak. Kan itu kan sudah 2000 tahun kemudian kan. Mereka terlalu jauh dan mungkin juga ke akarnya sudah terlalu jauh. Padahal kan mereka kan sangat, kalau kita lihat dari sejarah Alkitab di Perjanjian Lama kan mereka sangat taat dengan Tuhan, dengan Yahweh-nya. Mereka masih akui itu tuh, selalu dirayakan seperti itu. Tapi mungkin di generasi muda yang berikutnya, ya mungkin udah terpengaruh juga Pak, dari Eropa gitu ya, masalah ateisme di Amerika juga, dan mereka juga mungkin ngelihat, paling isinya hanya perang gitu, perang agama. Nah hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka melihat, orang beragama dengan hanya mengakui Tuhan berperang gitu kan, misalnya antara Kristen lawan Islam dan perang misalnya terus agama-agama yang radikal gitu ya, yang menyembah Allah misalnya radikal seperti itu. Mungkin ada kekecewaan sendiri gitu Pak di kalangan-kalangan seperti itu. Kan mereka kan juga generasi yang kemudian kan gitu. Jadi mereka lebih melihat etika hidup aja gitu, yang baik gitu. Makanya disitulah keluar gitu humanisme seperti itu. Tapi itu kan beda Pak. Kita kan memang harus menyembah satu supreme being kita gitu. Tidak karena kan harus ada yang kita pertanggungjawabkan. Nggak bisa hanya dengan etika yang baik gitu. Kayak gitu Pak Moses. Ya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. And the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is